Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dan perintah menyembelih putranya Nabi Ismail. Dan ini merupakan sebuah peristiwa yang menjadi pemicu adanya ibadah kurban. Berbicara mengenai kurban pada Idul Adha, maka kita akan teringat dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya. Pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala menguji ketaatan Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi, salah seorang ulul azmi dan seorang yang membangun Ka'bah dengan perintah Allah, yaitu berkorban menyembelih putranya yang dicintainya yang bernama Ismail. Pada saat itu Allah merintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk melaksanakan sebuah pengorbanan yang sangat besar, memerlukan ketaatan dan ketabahan hati yang luar biasa, karena Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri dari tangannya sendiri, dan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Peristiwa inilah yang menjadi awal dari perintah kurban dan dapat dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, dilanjutkan syariat kurban oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Ibadah kurban itu dilaksanakan untuk menguji kita umat Islam, apakah kita mau mengorbankan harta bahkan diri kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Kurban ini, Idul Adha ini, Allah merintahkan kepada umat Islam untuk menyembelih hewan kurban, sapi, kambing, dan unta yang nantinya dibagikan kepada umat Islam lainnya, terutama yang membutuhkan, kaum mustad'afin, kaum yang lemah, fakir, dan miskin. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki tradisi kebiasaan berkorban. Bahkan dalam sebuah buku kisah orang-orang sabar oleh Nasiruddin disebutkan bahwa Nabi Allah Ibrahim ini secara rutin mengorbankan 1000 ekor domba, 100 ekor sapi, dan 100 unta setiap musim haji. Kebiasaan ini adalah karena beliau adalah termasuk orang-orang yang suka berderma, suka membagikan hartanya pada orang-orang yang membutuhkan, pada du'afa, fakir miskin, orang-orang lemah yang secara kehidupan sehari-harinya selalu diliputi oleh kekurangan. Kebiasaan berkorban Nabi Ibrahim ini membuat banyak orang kagum. Bahkan beliau, Nabi Ibrahim, pernah bersumpah bahwa pada suatu hari Nabi Ibrahim berkata, apa yang saya kurbankan ini berupa 1000 ekor domba, 100 sapi, dan 100 unta setahun, tidak sebanding dengan nikmat yang saya terima. Itu belum apa-apa, itu masih kecil, kata Nabi Ibrahim. Saya bersumpah demi Allah, seandainya aku dikaruniai anak laki-laki, pasti aku akan sembelih, karena saya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun memiliki harta berlimpah, Nabi Ibrahim masih merasakan adanya kegalauan, adanya kesedihan di hatinya bersama istrinya karena lama tidak diberi keturunan. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah sangat lama mendambakan, menginginkan anak keturunan. Dan pada usia senja, beliau sangat mengharapkan itu sebagai pewaris dari ilmunya, pewaris dari sifat-sifatnya, dan pewaris kenabiannya. Bahkan beliau berdoa dalam Al-Quran, diabadikan doa Nabi Allah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas salihin. Yang artinya kurang lebih, ya Allah, Tuhanku, berikanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari golongan-golongan yang soleh. Tak lama dari doa itu, Allah mengabulkan Ibrahim bersama dengan Hajar. Pada saat itu beliau berusia 86 tahun. Maka Siti Hajar mengandung, dan pada saatnya lahirlah Ismail, putra laki-laki yang ditunggu-tunggunya bertahun-tahun. Dan kedua orang tua itu, Nabi Allah Ibrahim dan Hajar, menyambut kelahiran Ismail tadi dengan sukacita. Keduanya mendidik, membimbing, membesarkan Ismail dengan kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Namun ketika Ismail berusia kira-kira 7 tahun, di lain riwayat berumur 13 tahun, ketika itu Nabi Allah Ismail sudah beranjak dewasa, maka turunlah perintah melalui mimpi Nabi Ibrahim. Mimpi itu dialami pada bulan Zulhijjah. Pada saat itu adalah terdapat seruan, hai Ibrahim, penuhilah nazarmu. Perintah untuk menyembelih, berkorban menyembelih anaknya itu. Juga tidak datang pada hari esoknya, pada malam hari, malam tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi Ibrahim bermimpi lagi, sehingga beliau akhirnya yakin bahwa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk menyembelih anaknya itu didasarkan, digambarkan pada ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma aslama wa tallahu lijabin. Fasaddaqta ru'ya. Inna kadzalika. Ayat Al-Quran yang lain mengatakan, falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika Ismail sudah mencapai usia dewasa, Ibrahim berkata, wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Ismail anaknya berkata, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan. Semoga engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar.
Di malam berikutnya beliau bermimpi seolah-olah ada orang yang menyeru, sungguh Allah memerintahmu untuk menyembelih putranya Ismail. Betapa terkejutnya Nabi Ibrahim. Beliau langsung memeluk putranya Ismail yang sangat dicintainya. Pada saat itu beliau terharu mendengar keikhlasan Ismail seraya berbicara, menceritakan dialog tadi dengan istrinya Hajar. Sebagai seorang ibu, Siti Hajar sangat berat hati untuk merelakan anaknya disembelih oleh bapaknya sendiri. Tapi karena Siti Hajar termasuk orang-orang yang soleh, akhirnya juga merelakan anaknya untuk disembelih, dikorbankan oleh ayahnya Nabi Allah Ibrahim. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa kemauan Allah, perintah Allah untuk menyembelih anaknya yang diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim adalah perintah untuk melaksanakan janji dan nadarnya yang Nabi Ibrahim keluarkan sebelum ia memiliki anak putra yang bernama Ismail. Allah ingin menguji apakah Nabi Ibrahim konsisten dengan janjinya, konsisten dengan sumpahnya, dan terbuktilah bahwa Nabi Allah Ibrahim benar-benar dapat melaksanakan janjinya itu, benar-benar dapat melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan Nabi Allah Ismail. Dari cerita ini, hikmah yang dapat kita petik pertama, kita harus melaksanakan janji-janji. Bahkan kalau kita bersumpah, kita harus laksanakan itu. Karena janji atau sumpah harus dilaksanakan sebisa mungkin. Dan itu akan ditanyakan nanti di akhirat. Innal ahda kana anhu mas'ula. Sungguhnya janji kita akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita seharusnya bisa mencontoh Nabi Allah Ibrahim untuk dengan ikhlas, dengan sukacita mengorbankan sebagian dari harta kita, karena di sebagian harta kita ada hak-hak orang-orang yang tidak mampu, orang-orang du'afa, orang-orang fakir miskin. Fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'il wal marhum. Dan di harta mereka terdapat hak yang telah diketahui bagi orang-orang yang meminta-minta ataupun orang-orang yang tidak minta-minta. Pengorbanan yang kita berikan itu sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan dengan berkorban kita berarti taat, tunduk pada perintah Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berkorban hartanya, bahkan mungkin jiwanya, untuk kemajuan agama Allah, untuk meninggikan agama Allah, li'la kalimatillah. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kepada penonton untuk like dan subscribe di channel ini. Terima kasih atas kebaikannya.